Pagi itu, Viana memberikan kabar padaku kalau klienku asal Dubai mengundur jadwal rapat yang telah kami sepakati sampai minggu depan. Tentu itu kabar baik bagiku saat ini karena pekerjaanku akhir-akhir ini terlalu banyak menguras waktu dan pikiranku, Ra. Jawab Reza dengan tatapan sendunya. Tiba-tiba aku mengingatmu. Aku ingat kita belum honeymoon, kata Reza kemudian. Dia raih tangan istrinya yang masih melipat di dada untuk ia ciumi. Honeymoon pertama kita gagal karena kebodohanku dan aku tak akan mengulanginya lagi. Aku memilih berlayar berdua denganmu agar aku hanya fokus padamu. Melissa merasa sangat terharu. Dia terlalu banyak salah paham kepada suaminya sendiri. Aku meminta Ardi untuk mencarikanku kapal pesiar dan dia menyanggupinya. Selang 1 jam, aku pun langsung melakukan transaksinya dengan wanita yang kamu maksud itu. Raja menyeringai sinis pada istrinya. Dia ingat akan pesan Rico yang memberi pesan pada Melissa sebuah foto dirinya dengan seorang wanita. Rico memberitahuku, ucap Melissa. Aku tahu, aku melihat isi ponselmu yang sengaja kamu tinggalkan di rumah. Sindir Reza kemudian. Melissa mengusap tengkuknya sendiri dengan senyum terpaksa. Dan tentang Rosa, apa kamu tahu aku bersamanya? Tanya Reza. Awalnya ingin menunjukkan sesuatu padaku, tapi aku tidak memperdulikannya. Sampai pada pagi tadi, dia menyinggung soal jam tangan Amira yang katanya dibelikan oleh Mas Reza saat bersamanya. Jelas Melissa apa adanya. Aku gak sengaja ketemu dia di mall. Setelah urusanku selesai, aku mampir untuk mengecek mallku. Ternyata ada dia bersama dengan teman-temannya. Dan seperti yang sudah-sudah, dia akan menempel pada aku. Melissa mendengus kesal. Ia membayangkan bagaimana Rosa yang selalu mencari perhatian suaminya. Rosa memintaku untuk menemaninya membelikan hadiah kenang-kenangan untuk Amira. Kenang-kenangan apa maksud Mas Reza? Minggu depan dia akan ke Paris melanjutkan kuliahnya di sana. Jawab Reza santai. Benarkah? Sepertinya dia menyukaimu. Haha, siapapun pasti menyukai suami dadakanmu ini, Rara. Kekeh Reza dengan bangganya. Aku serius, Mas. Aku tahu, Ra. Jawab Reza yang membuat Melissa kaget. Dulu aku hampir didesak untuk menikahinya. Kami dijodohkan karena saat itu Mama sangat khawatir dengan keadaanku yang terpuruk. Bukankah kalian bersaudara? Tanya Melissa heran. Dia hanya anak angkat. Orang tua kandungnya seorang pembantu yang hamil di luar nikah. Ya ampun, Mas Raja serius? Reza mengangguk kecil. Dia tidak tahu hal itu dan aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini, Ra. Bagaimanapun aku menyayanginya. Pinta Reza memohon. Melissa menarik nafas dalam-dalam. Dengan berat hati dia menganggukkan kepalanya, tanda faham. Berjanjilah untuk tidak terlalu dekat dengannya, karena bagaimanapun juga, ia tetap seorang gadis. Kini Melissa yang memohon kepada suaminya. Sayang, aku tidak akan melakukan hal macam-macam di belakangmu. Reza mencoba meyakinkan istrinya. Rosa hanya remaja labil. Dia tidak benar-benar menyukaiku. Mungkin hanya terobsesi saja. Setelah tahu kami dijodohkan, memang sikapnya berbeda dari biasanya. Aku merasakan itu karena aku tahu dia dari bayi. Aku hanya takut kehilanganmu, Mas. Lirih Melissa sedih. Aku tidak akan meninggalkanmu, percayalah. Melissa tersenyum, tatapannya kosong ke arah laut yang membentang luas di hadapannya. Dia sedang memutar segala kejadian dalam otaknya. Bagaimana awal dia menikah sampai harus berkali-kali mencoba mempertahankan rumah tangganya. Maaf, mungkin akhir-akhir ini sikapku selalu menjadi beban pikiranmu, Ra. Aku tidak pernah berbohong atau menyembunyikan sesuatu kepadamu. Aku hanya ingin memberimu kejutan kecil. Hah? Kamu bilang ini kejutan kecil? Aku bahkan membayangkannya saja tidak pernah. Aku akan
mewujudkan semua yang tidak pernah terlintas di dalam otakmu itu, kata Reza sambil memeluk istrinya. Aku akan selalu bertahan di sisimu, Mas. Jangan rengek Melisa saat Reza terus saja menggodanya. Keduanya kini sudah berada di tempat tidur. Mereka memilih masuk kembali ke dalam kamar karena angin semakin kencang. Aku takut loh, Mas, ucap Melisa. Takut apa lagi sih? Udah cepetan. Reza yang sudah sangat kesal karena istrinya menghindarinya untuk menggelar piknik. Aku takut kenapa-napa, Mas. Ini tengah laut loh. Melisa menggerdikan bahunya takut. Pikiran kamu tuh jauh banget. Reza menunjuk kening Melisa dengan telunjuknya. Ayo dong, Ra. Aku udah tidak kuat lagi nih. Udah on banget, pengen celup-celup. Rengek Reza lagi. Dia sampai menggigit ujung bantal saking gemesnya. Oke, aku bersih-bersih dulu ya. Melisa langsung beranjak masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan tubuhnya lagi dengan air hangat, sambil memastikan kalau tamu bulanannya selesai meski baru beberapa hari. Mas, panggil Melisa pada suaminya, yang ternyata sudah mendengkur dengan posisi duduk memeluk bantal. Ya ampun, kamu ketiduran ya? Melisa merasa sangat bersalah dan akhirnya membantu suaminya agar bisa tidur berbaring. Kini keduanya terlelap di balik selimut yang sama, di tengah lautan yang luas, di mana tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka menikmati bulan madu yang sempat gagal. Reza menggeliat. Dia menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur. Dia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tuh kan, belum ngapa-ngapain udah pagi. Kelewat kan malamnya, dengus Reza kesal. Awas kamu, Ra, gak akan aku kasih ampun hari ini. Aku bikin kamu pulang dari sini jadi penguin lagi, kata Reza yang langsung menyergap area favoritnya. Dan piknik pun akan segera dimulai. Mas Reza udah, rengek wanita yang berada di bawah pungkungan suaminya itu. Tanggung, diem. Melisa kembali pasrah akan aksi patroli Reza yang tidak kenal waktu. Dia memilih menerima karena meronta pun tak akan bisa. Katanya honeymoon, tapi di kasur terus, gerutu Melisa kesal. Setelah suaminya selesai melakukan aksi luar biasanya dari atas tebing, puncak gunung, hutan belantara, hingga sampai ke dalam gua, tak ada 1 senti pun yang terlewat. Emang honeymoon ngapain? Goda Reza kembali meringsek memeluk istrinya. Awaslah, Melisa mendorong tubuh suaminya yang masih banjir akan keringat. Gitu kan? Kakak Reza tidak mau mengalah, tangannya terus saja traveling kemanapun yang dia inginkan. Aku mau mandi, kata Melisa yang langsung bangun dari tidurnya. Mandi sana, jawab Reza dengan mata yang sudah terpejam. Melisa memukul wajah suaminya yang hampir terlelap dengan bantal saat melihat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Pukul 10 pagi. Sarapan cinta tuh gak kenyang, saut Melisa yang hendak menurunkan satu kakinya. Au, teriaknya pelan. Kenapa? Reza yang mendengar rintihan sang istri langsung bangun. Gak usah tanya kenapa, cepat gendong aku. Titah Melisa kembali merapatkan kedua kakinya. Reza yang mengerti langsung tertawa terbahak-bahak. Dia gemas dengan istrinya yang sudah memanyunkan bibirnya yang terlihat lebih tebal karena aksinya juga. Penguin kesayanganku, kasihan, kekeh Reza sambil meraih topi istrinya. Mas, pakai baju dulu, tutupin itu. Melisa menunjuk belalai gajah yang sedang manggut-manggut kembali. Coba kalian bayangin. Author sih nggak sanggup. Lupa mana ya? Gak tahu, bukan aku yang buka. Melisa kini sudah memalingkan wajahnya. Lain kali bukain ya. Melisa langsung melotot ke arah suaminya yang tergelak itu. Reza akhirnya menggendong Melisa ala bridal style ke arah kamar mandi. Dia hanya menutupi tubuh polos istri dengan handuk kimono, sedangkan dia sendiri tidak memakai apapun.
Udah sana, aku mau mandi, usir Melisa cepat saat dia sudah diturunkan di bathtub. Aku mandi juga lah. Mandi ya, bener ya, jangan bohong ya, ancam Melisa dengan sorot mata tajam. Takut banget sih, Ra, bagian udah enak aja mermelek. Protek. Ayo ngomong lagi, ujar Melisa dengan wajah merah menahan malu, dan akhirnya melempar botol sampo ke arah suaminya yang terus saja menggodanya. Iya ampun, jawab Raja sambil mengusap keningnya yang terkena lemparan maut dari sang istri. Mas Raja gak keluar? Tanya Melisa yang masih bermain busa. Silakan saja kamu pilih, mau aku ikut mandi atau mau aku liatin aja, ucap Raja dengan senyum jahilnya. Gak ada yang enak pilihannya. Melisa masih saja kagum dengan apa yang ada di depannya kini. Kepalanya yang bersandar di lengan sang suami menambah kebahagiaannya. Dia tidak ingin semua ini berlalu begitu saja. Apa yang diberikan Reza sangat melebihi apa yang diharapkan. Sampai kapan kita di sini, Mas? Mungkin lusa. Kenapa? Enggak, Mas, aku rasanya enggak mau pulang, kekeh Melisa sambil usel-usel wajahnya. Nanti aku bikinin laut buatan buat kamu, jawab Reza santai. Mas Reza tuh gampangin banget. Bikin laut udah kayak bikin adonan cilok. Melisa mencubit perut suaminya sampai merintih. Dan harus berakhir dengan aksi kejar-kejaran. Wow, ngajak ke kamar lagi nih ceritanya, kata Reza saat istrinya masuk ke dalam kamar untuk sembunyi. Klek. Melisa langsung melotot saat Reza mengunci pintu kamarnya. Ya ampun, kenapa bisa masuk ke dalam perangkap gajah lagi sih? Rosa yang cuma berdua dengan Amira di rumah hanya merenggut kesal. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Reza, namun ponselnya selalu tidak aktif. Kepergian kakak sepupunya yang tanpa pamit itu membuatnya kesal dan uring-uringan. Masih belum bisa dihubungi, Kak? Tanya Amira. Belum deh, kemana ya? Apa pulang ke apartemen? Amira mencoba menebak. Kata tante nggak ada deh. Rosa terus saja mengirim pesan dan melakukan panggilan walau hasilnya tetap sama. Mas, aku pengen ketoprak, pinta Melisa sembari memainkan dada polos suaminya. Jangan aneh-aneh. Tapi aku lapar, aku mau makan. Melisa menggoda Reza dengan mencubit pipinya. Ra, ini di tengah laut, mana ada ketoprak? Enakan di rumah kalau gitu. Di sini juga di kasur terus. Wah, Melisa berpura-pura menangis, malah membuat suaminya terkekeh gemas. Besok kita turun ke laut mau? Makasih suamiku sayang. Katanya bosen, tanya Reza sambil mengecup kening istrinya. Enggak, aku mendingan tidur. Iya, kamu mendingan tidur, biar aku bebas patroli. Melisa mencubitkan bibirnya sambil tergelak. Walau mereka hanya bermain di kamar, namun keduanya nampak sangat bahagia. Mungkin benar kata suaminya, Reza memang fokus hanya pada dirinya di sini. Bahkan dering ponsel pun tidak terdengar selama mereka berlayar. Hari ini hari terakhir mereka honeymoon. Ada raut kecewa jelas terlihat di wajah Melisa yang nampak malas untuk membersihkan tubuhnya. Kok belum mandi? Tanya Reza yang baru masuk ke dalam kamar. Melisa diam bergeming, bahkan menoleh pun tidak ia lakukan. Matanya sayu menatap dirinya sendiri di pantulan cermin samping tempat tidur. Nanti kita honeymoon lagi ya, bujuk Reza yang tahu arti dari raut wajah istrinya. Berlayar lagi? Tanya Melisa polos. Keluar angkasa juga boleh, kakak Reza menjawab pertanyaan Melisa. Aku serius, Mas. Kamu tinggal bilang mau kemana, ucap Reza sambil memeluk Melisa dari belakang. Asal denganmu, aku bahagia, Mas. Sama, aku mah gak usah kemana-mana, cukup di kamar aja, Rah, kode Reza sebelum dia memberikan lagi dan lagi jejak petualang di jaruk leher istrinya.
Melisa memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan rasa malu dan wajah merah meronanya. Mumpung belum ada ini. Reza mengusap perut yang masih sangat rata milik istrinya. Meski belum ada pembicaraan soal anak di antara mereka, namun di dalam sudut hati masing-masing, sungguh anugerah terindah itu sangat mereka nantikan. Mas Reza pengen punya anak? Tanya Melisa. Emang kamu pikir aku piknik terus buat apa? Tapi aku gak terlalu memaksa, Ra. Aku masih menikmati saat berdua bersamamu, jawab Reza santai. Mas Reza mau berapa? Tanyanya lagi. Berapa aja? 1, 2, 3. Aku sih oke aja. Bahkan 10 pun aku siap. Banyak banget, protes Melisa. Aku cuma bikin, biarkan Tuhan yang mengatur berapa banyak anugerah yang akan Ia titipkan pada kita, Ra. Melisa mengangguk. Ada senyum kecil di sudut bibirnya. Suami dadakannya ini sungguh luar biasa. Sosok pria yang masih memeluknya ini tak pernah banyak menuntut. Dia selalu mengungkapkan cintanya dengan cara yang berbeda. Berjanjilah untuk selalu bersikap manis kepada aku, Mas. Pinta Melisa penuh berharap. Kamu yang paling spesial, Ra. Benarkah? Jantungnya kini berdegup kencang, siap mendengar rayuan suaminya. Iya, karena aku sudah memberikanmu 2 telur, makanya spesial. Kita langsung pulang, Mas? Tanya Melisa saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Ke rumah Mama dulu, sore ini mereka pulang. Melisa hanya diam dan mendesah, dia sedang menikmati rasa takutnya. Kamu kenapa? Reza menoleh ke arah istrinya. Aku takut Mama marah karena kita pergi, ucap Melisa dengan rasa bersalah. Enggak, Ra, Mama juga tahu kita pergi. Paling Amira yang ngambek, kekeh Reza. Tuh kan, baru aja adek mau bicara lagi sama aku. Aku sudah siapin hadiah buat dia, kamu tenang aja, jawab Reza menenangkan belahan hatinya itu. Hadiah apa? Tanya Melisa penasaran. Kini dia merubah posisinya menghadap sang suami. Wah, kamu kalau duduknya gitu kita bisa rujakan di tengah jalan loh, Ra. Goda Reza dengan senyum jahilnya. Langsung otaknya mesum, padahal begini doang, gumam Melisa yang langsung kembali ke posisi semula dengan merapikan rambut panjangnya. Reza yang mendengar walau tidak begitu jelas akhirnya terkekeh gemas. Baginya tiada hari tanpa menggoda Humairahnya. Assalamualaikum, sapa Melisa yang memasuki rumah mewah mertuanya. Tak ada siapapun di sana, hanya ART yang menyambut tuan dan nona mudanya itu. Pada kemana? Tanya Reza pada salah satu pelayan. Nona Amira dan Nona Rosa keluar, tuan. Kapan? Tanya Reza lagi sambil terus berjalan ke arah ruang tengah. Sekitar 1 jam lalu. Tak ada jawaban, Reza langsung menghempaskan bokongnya di sofa single. Dia bersandar dengan mata terpejam. Capek ya? Melisa yang sudah mendekat langsung ditarik untuk duduk di atas pangkuannya. Kini kedua tangannya sudah melingkar di pinggang Melisa dengan wajah sudah berada di area favoritku sambil usal-usalan manja. Kamar yuk, ajak Melisa, karena dia melihat suaminya kelelahan dan butuh istirahat. Ayo. Keduanya menaiki tangga menuju lantai atas di mana kamar mereka berada. Melisa langsung masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Reza langsung merangkak naik ke atas tempat tidur. Rasa lelahnya selama di perjalanan membuatnya langsung terlelap. Mas, kok nggak mandi dulu sih? Ucap Melisa sambil mengeringkan rambutnya. Dia berdiri di depan cermin sambil menggelengkan kepalanya sendiri. Banyak banget ya, aku bikin satu aja nggak bisa-bisa. Padahal udah sering diajarin sama dia. Melisa terkekeh sendiri saat meraba bagian tubuhnya yang banyak terdapat jejak petualang sang suami. Setelah rapi dengan memakai baju tertutup, Melisa kembali ke lantai bawah. Dia memasuki dapur dengan langkah santai untuk mencari camilan. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya seorang mengagetkan Melisa yang hendak membuka lemari pendingin. Enggak, hehe. Jawabnya sambil mengusap dada kaget. Wanita parubaya itu tersenyum kecil. Aku baru lihat ya,
Tanya Melisa. Iya, saya baru datang kemarin siang, Nona. Jawabnya dengan sangat sopan. Ah, pantas saja, balas Melisa mangut-mangut. Nona ingin apa? Aku ingin buat salad buah. Biar saya buatkan, tawarnya kemudian. Sudah membuka kulkas dan meraih beberapa buah. Nggak usah, biar aku buat sendiri. Tolak Melisa halus kepada wanita parubaya yang sepertinya lebih tua dari mertuanya itu. Tidak apa, Nona, saya akan melayani Nona. Ini yang aku nggak suka jika di rumah Mama. Melisa yang pasrah akhirnya hanya menurut. Dia menarik salah satu kursi meja makan dan duduk di sana dengan wajah tertumpu pada kedua tangannya. Dia melihat wanita itu sangat cekatan mengupas dan memotong semua buah, lalu ditaruhnya di sebuah wadah kaca. Silahkan Nona, ucapnya sambil menyodorkan salad buah yang siap disantap. Wah, enak banget kayaknya, jawab Melisa dengan senang, seakan air liurnya sudah hampir ingin menetes. Silahkan dinikmati, ucapnya dengan senyum hangat khas orang tua. Aku akan makan berdua dengan Mas Reza. Ini terlalu banyak jika aku habiskan sendiri, kekeh Melisa. Baiklah, katakan jika kurang sesuatu, Nona. Melisa tersenyum dan mengucapkan banyak terima kasih. Dia pun berlalu menuju kamarnya menaiki anak tangga dengan hati-hati. Ceklek, Mas Reza udah bangun, ucapnya saat membuka pintu dan dilihatnya sang suami sedang bersandar di punggung ranjang sambil memainkan ponselnya. Iya, Ra, kamu bawa apa? Tanya Reza pada istrinya yang malah melengos ke arah sofa. Sini Mas, kita makan salad buah. Mendengar kata salad buah, Reza langsung beranjak dari tempat tidur. Dengan tergesa dia menghampiri istrinya yang sudah siap menyodorkan makanan favoritnya itu ke dalam mulut. Seger banget Ra, ucap Reza sambil meraih sendok. Iya, seger, enak, manis, bikin ketagihan, jawab Melisa dengan mulut penuh. Wah, aku jadi susah bedain nanti mana salad, mana kamu, goda Reza yang sisa susu di ujung bibir istrinya. Tuh kan, kamu seger, manis, bikin ketagihan. Melisa langsung mencubit lengan suaminya yang lagi dan lagi tanpa bosan menggodanya. Ini Reza tidak meneruskan ucapannya. Dia seakan sedang berpikir sambil merasakan apa yang dia makan. Kenapa Mas? Gak enak? Tanya Melisa, bingung dengan ekspresi suaminya yang terlihat sedikit terkejut. Astagfirullah, kayaknya